Halo Sobat TV, kembali lagi dengan saya Dr. Andika. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu pola diet yang belakangan ini sedang ramai dibicarakan atau banyak yang mengikuti pola diet ini, yaitu dengan pola diet intermittent fasting atau bahasa Indonesianya adalah puasa berkala. Begitu Sobat TV. Jadi, tapi yang harus diingat dari awal video ini sudah harus saya tekankan bahwa tidak ada satupun diet yang paling baik untuk semua orang Sobat TV. Jadi ingat ya Sobat TV, tidak ada satu diet pun yang dapat diklaim merupakan diet paling baik untuk semua orang. Baik, nah sekarang kita akan bahas mengenai intermittent fasting atau puasa berkala. Jadi untuk pendahuluan singkat, ternyata pada tahun 2016 nih Sobat TV, ada sekitar 1,9 miliar orang di dunia ini yang mengalami overweight Sobat TV. Dan ternyata angka 1,9 miliar ini itu 3 kali lebih banyak dibandingkan orang yang mengalami overweight pada tahun 1975 Sobat TV. Jadi dalam waktu kurang lebih 40 tahun, angka overweight di dunia itu meningkat sampai 3 kali lipat Sobat TV. Nah, dan intermittent fasting ini sudah banyak dibicarakan dapat mengurangi berat badan, dapat mengurangi kadar lemak, dan lain sebagainya. Kita akan bahas lebih dalam mengenai intermittent fasting ini. Jadi sebenarnya intermittent fasting itu ada beberapa jenis Sobat TV. Yang intinya adalah puasa berkala. Ada yang menggunakan namanya alternate day fasting. Alternate day fasting itu jadi begini. Mereka makan 2 hari sekali. Maksudnya begini. Ada 1 hari mereka puasa, mereka tidak memasukkan kalori apapun, dan hari berikutnya mereka makannya bebas. Oh ya, Sobat TV, yang penting di sini adalah puasa berkala. Yang dimaksud puasa dalam intermittent fasting adalah tidak memasukkan kalori Sobat TV. Jadi ini mungkin berbeda dengan puasa orang-orang muslim yang tidak makan, tidak minum selama berpuasa, dan mereka akan makan minum setelah buka puasa. Kalau di sini puasanya adalah mereka masih boleh minum selama minuman itu tidak ada kalorinya. Contoh paling gampang adalah mereka masih boleh minum air putih Sobat TV selama mereka berpuasa. Baik, jadi kembali lagi, alternate day fasting. Jadi pada hari mereka puasa, mereka tidak akan memasukkan kalori apapun Sobat TV. Namun besoknya mereka bebas makan. Lalu besoknya mereka akan berpuasa lagi. Besoknya mereka bebas makan lagi, dan begitu seterusnya Sobat TV. Lalu ada yang namanya modified fasting regimen. Nah, ini biasa mereka pakai, mereka tetap makan setiap hari, tapi mereka ada istilahnya 5:2, atau biasanya perbandingannya bebas, cuma yang sering dipakai adalah 5:2. Maksudnya apa Sobat TV? Maksudnya dalam 1 minggu mereka 5 hari makannya normal, namun 2 hari dalam tanda kutip berpuasa. Kenapa saya tulis dalam tanda kutip? Karena 2 hari yang mereka anggap berpuasa itu, mereka tetap memasukkan kalori Sobat TV. Namun kalori yang mereka masukkan selama mereka berpuasa itu hanya 20-25% dari kebutuhan kalori maksimal atau dari kebutuhan kalori harian mereka Sobat TV. Dan 5:2 ini, 2 hari mereka berpuasanya itu adalah tidak 2 hari yang berurutan. Jadi bukannya mereka Senin Selasa melakukan puasa, lalu dari Rabu sampai Minggu mereka makan normal, tidak seperti itu. Jadi misalnya mereka ambil waktu Senin dan juga Jumat puasanya. Jadi mereka Senin dan Jumat hanya memasukkan kalori 20-25% dari kebutuhan kalori harian, sisanya mereka makan normal 5 hari sisanya. Dan ini yang paling banyak dipakai, terutama di Indonesia juga, namanya time restricted feeding. Atau jadi setiap hari kita makan, tapi waktu kita makan itu jamnya dibatasi Sobat TV. Nah, ini ada yang menggunakan periode jendela makan 12 jam, ada yang 10 jam, 8 jam, atau bahkan yang paling ekstrem mungkin ada yang 4 jam Sobat TV. Jadi mereka di waktu mereka berpuasa, mereka tetap, intinya puasa yang intermittent fasting ini mereka masih boleh minum Sobat TV. Namun ketika di waktu mereka makan, di jendela makan mereka ada yang 4 jam sampai 12 jam, tergantung keperluan dan juga tergantung kondisi tubuh masing-masing, itu mereka akan memasukkan makanan Sobat TV. Seperti itu. Dan jadi yang paling banyak dipakai adalah yang time restricted feeding, karena ini yang paling simple. Setiap hari tetap boleh makan, namun jam makannya pun kita yang tentuin mau berapa jam gitu, antara 4 sampai 12 jam. Nah, dari beberapa jurnal yang sudah saya baca, itu banyak sekali istilah-istilah yang mungkin Sobat TV kalau kita terangkan di sini, kalau saya terangkan mungkin akan merasa, aduh ribet banget sih dok istilah-istilahnya. Ada BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor, VEGF,
vascular endothelial growth factor, gen P53, IL6, IGF-1, insulin-like growth factor 1. Mungkin Sobat TV, aduh sudah dok, intinya aja. Dan ini masih banyak lagi sebenarnya faktor-faktor hormonal ataupun gen yang dipengaruhi oleh intermittent fasting ini. Intinya, kesimpulannya dari berbagai jurnal yang saya baca, memang betul ternyata intermittent fasting atau puasa berkala itu dia dapat menurunkan kadar lemak Sobat TV. Jadi lemak itu ada dua, ada lemak subkutaneus sama lemak visceral Sobat TV. Mereka bisa menurunkan kadar lemak sehingga otomatis berat badan juga bisa ikut turun. Namun yang lebih penting bukan penurunan berat badan, tapi penurunan kadar lemak Sobat TV. Dan juga kolesterol ini bisa turun. Nah, kolesterol ini yang turun itu adalah kolesterol total, trigliserid, dan juga LDL. Begitu Sobat TV. Lalu ternyata mereka juga yang melakukan intermittent fasting ini, dia dapat menurunkan heart rate atau denyut nadi istirahat. Gitu. Jadi detak nadi istirahat kita kan normal 60 sampai 100 Sobat TV. Kalau di atas itu kita bilang istilah medisnya takikardi atau detak jantungnya cepat. Jadi mereka dapat menurunkan detak jantung istirahat dan juga dapat menurunkan tekanan darah atau tensi. Lalu intermittent fasting atau puasa berkala, karena adanya faktor-faktor ini juga mereka dapat menurunkan beberapa resiko, beberapa jenis kanker. Ingat Sobat TV ya, kanker itu faktornya banyak sekali Sobat TV. Jadi jangan sampai dipikir dengan intermittent fasting akan terbebas dari kanker dan lain sebagainya. Tidak Sobat TV. Namun dia menurunkan resiko beberapa jenis kanker dan juga karena adanya pengaruh dari faktor-faktor ini, tadi hormon-hormon ini bersifat sebagai neuroprotektif, gitu. Jadi sekarang memang sedang banyak diteliti juga, sedang dilakukan penelitian mengenai efek intermittent fasting pada pasien-pasien yang cedera kepala, cedera tulang belakang atau medula spinalis dan lain sebagainya. Baik, singkatnya itu saja Sobat TV. Namun ingat sekali lagi bahwa ini hanya salah satu pola atau metode diet yang sedang banyak dibicarakan dan juga sedang banyak disuarakan oleh berbagai pihak. Namun ingat sekali lagi tidak ada satupun jenis diet yang paling baik untuk semua orang Sobat TV. Jadi sebelum Sobat TV melakukan suatu pola diet, baiknya sih Sobat TV konsultasikan dulu dengan dokter Sobat TV, terutama Sobat TV yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu. Baik, sekian video dari saya pada hari ini. Sampai ketemu di video Dr. selanjutnya.